Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah pada pagi hari ini. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesehatan. Maka bentuk rasa syukur kita, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Pekalongan, dari Aisyah, dari PCM Takmir Masjid, Mas Rafiq yang sering WA saya. Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir di sini. Minggu lalu saya di Ndoro. Ndoro itu kabupaten ya. Kathah Duren. Saya datang di sini semalam jam 11:30 dari Ponorogo, Sidoarjo langsung mriki. Jadi saya sudah sejak hari Kamis. Ya, hari Kamis keliling terus. Dan alhamdulillah tadi pagi mau subuh ke masjid mobilnya mogok. Alhamdulillah. Ternyata ganti aki. Tadi saya mau ke Batang sebetulnya tadi pagi subuh, pasti starter mboten nyala. Nah, terus ada penjualan aki online. Maka saya berusaha untuk tetap bersyukur. Alhamdulillah, mobilnya mogok. Ya. Jadi cara mensikapi kondisi apapun itu ya disyukuri. Minggu lalu saya ke Ndoro, itu dari rumah saya jalannya berat. Kaki kanan saya ini asam urat. Jadi jalannya agak dipapah. Sampai di Ndoro panggil kali Pak Dokter disuntik. Pak enjingnya langsung mantun. Nah, alhamdulillah. Jadi berkah teng Ndoro asam urat mantun. Niki materi ini napa niki masjid napa tentang bahagia? Kalau tawari. Komplit makanya sonten rampungnya. Pilih masjid napa cara bahagia? Ibu-ibu pilih pundi? Masjid. Oh, baik, masjid ya. Pripun? Oh, masjid ya. Pokoknya nek resepe bahagia itu yang penting disyukuri. Nopo kemawon yang menimpa diri kita disyukuri. Itu resep pertama. Nah, tapi karena ini materinya masjid, saya bercerita tentang masjid. Baik, saya bukan ustadz. Jadi saya ini bukan alumni pesantren yang mondok lama. Saya hanya 2 tahun saja mondoknya. Mondoknya teng Sragen, Pondok Kalong, menawi enjang dugi sonten niku sekolah. Mangke asar nembe mondok dugi enjing. Boarding. Nah, karena pengalaman pernah mondok 2016 diamanai sama pimpinan daerah Kabupaten Sragen dan Bupati Sragen jadi takmir masjid. Mboten nenten pengalaman ngurus masjid tapi diamanai ngurus masjid. Padahal kula jarang teng masjid. Pripun ngeten niku? Jarang teng masjid tapi diken ngurusi masjid. Disyukuri. Akhirnya Allahumma paksain. Nah, tak peksa. Dipeksa supaya seneng teng
masjid. 2016 sebelumnya subuhnya Masjid Al-Falah itu jamaahnya 7 orang. Masjidnya bisa menampung 1.500 sampai 2.000 jamaah. Berarti hanya di belakang imam ngeten iki namung mboten enten sak sop. Wong satu sopnya itu 45, jamaahnya namung 7. Kenapa? Pertama, kok jamaahnya sedikit? Karena ngurus masjidnya mboten saestu. Mboten saestu niki pripun? Imame sak wontenipun, seadanya. Pripun maksudnya seadanya? Sinten mawon sing enten teng mriku dados imam. Nek mun masjid maju itu kan imamnya imam tetap. Teng mriku sing enten teng mriku dijorokke, imam jorok. Tidak. Ya, dijorokke teng ajeng. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, niki supaya masjid ini maju, salah satunya adalah imamnya imam tetap. Terus pripun? Saya bikin flyer. Rekrutmen imam masjid. Minimal hafal 15 juz, bacaannya merdu, digaji 3.500.000. UMR Sragen waktu itu 1.200. Di atas UMR. Awalnya mboten do setuju, ngurus masjid kok digaji. Ngurus masjid itu yang ikhlas. Tapi ternyata kalau ada pernyataan ngurus masjid yang ikhlas, akhirnya sing ngurus masjid mboten wonten. Ya aku sak koberku, sak elingku, sak longgarku, wong aku ndek gawean kok. Akhirnya pas enten salat subuh, lah wong ndek gawean griyane tebih, mbayare sak ikhlase ya tekoku sak ikhlase. Bertahun-tahun ngeten niku. Masjid dibuka kalau menjelang sholat. Habis isya lampu dimatikan, pintu ditutup, pagar digembok. Niku ngaten niku. Sing ngurusi 3 orang, Pak Roto, almarhum Surono, Ustadz Surat. Gajine 2M, matur nuwun Mas. Pak Roto diparingi 7 doso, nyapu jam 7:30 Ya, artinya tidak diberikan apresiasi dan perhatian. Akhirnya orang ngurus masjid ya juga tidak tertarik amarga sak ikhlasnya. Ketika saya mencoba, itu banyak yang gak setuju, tapi akhirnya juga setuju. Langkah kedua, Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam. Silahkan yang mau nginep tidak dapat penginapan hotel, nginep di Al-Falah gratis. Pripun carane ben aman? Rekrut security. Akhirnya masjid buka 24 jam, lampu masjid mboten pernah dipateni, listrik otomatis melonjak pembayarannya, security kedah dibayar, imam dibayar, alhamdulillah subuhnya meningkat. Dados menawi mriki masjid supados meningkat, imame rekrut, masjid buka 24 jam, sinten sing tilem teng mriki kasih daharan, kasih kasur, kasih bantal, kasih uang saku. Mengke insyaallah masjid rame. Saestu niki. Mang pengumuman mriki nek wantun. Tak miris sinten niki? Mas Rafiq. Setelah saya mendengar tausiah Pak Kusnadi pada tanggal 15 Februari menjelang Ramadan, maka Masjid Al-Insan kami nyatakan buka 24 jam.
Bagi siapa saja yang pengen tinggal di sini, tidur di sini, ngaji di sini, saya kasih makan gratis. Mantun apa betul? Ibu-ibu loh siap masak, siap apa Bu? Masaknya yang tidur di sini siap apa betul? Betul ya, betul sias, berarti betul sias makmur nih. Al-Falah itu yang masak khusus itu 3 orang. Mbak Nini, Mbak Yuni, Mbak Emma. Khusus hanya masak saja. Digaji semua. Infaknya saya pas masuk itu 6 juta. Ramadan ini targetnya 1 miliar. Saya itu relawannya saat ini 200 anak-anak SMA. Kasih makan, tidur itu dipersilahkan. Dan alhamdulillah berkah saya menyatakan itu ada 1 orang namanya Mas Nanang langsung kirim beras 1 ton. Niki meng mantun apa mboten? Nek mboten nggih masjidnya gini-gini saja. Ya masjid hanya tempat untuk sholat, tapi masjid tidak menyelesaikan masalah. Itu tadi saya masuk di situ konsultasi ya. Buka aja biro konsultasi jodoh mesti tak kathah teng mriku. Biro konsultasi hutang, biro konsultasi hukum, biro konsultasi keluarga dibuka di masjid itu. Kalau masjidnya pengen meningkat, tinggal dikasih tulisan. Cari rekrutmen dokter, rekrutmen konseling, rekrutmen psikolog. Insya Allah kata. Wong tempatnya mau nenten. Di Al-Falah saya sudah menikahkan 17 marbot masjid. Jadi Ustadz Mufti daleme niku Lombok, hafid Quran, bacaannya merdu, lulusan Baitul Hikmah di Sukoharjo. Masih 19 tahun magang di Al-Falah. Bacanya merdu langsung, ini nggak usah pulang ke Lombok, akan saya carikan jodoh orang Sragen. Saya nikahkan, nggak punya duit, takmir iuran. Jadi langsung eksekusi. Dan dapatlah Mbak Nisa. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri, sudah umroh ke Tanah Suci 3 kali. Berkah ngurus masjid, hanya ngimamin saja dan ngaji Al-Quran saja setiap hari. Jenengan mang tindak mriko, kalau hari Selasa, hari Kamis, niku panggih sama Ustadz Mufti. Hai berkah ngurus masjid, dapat jodoh, dapat rumah, gratis ke Baitullah. Nah, kenapa anak muda senang ke masjid? Karena anak muda dicukupi kebutuhannya teng masjid. Kayak Mas Ramadan. Itu daleme tanon dari Sragen 17-an kilo. Mulai semaya di Al-Falah, tinggal di masjid, makan di masjid, sekolah dari masjid, ngapalin Quran di masjid. Supaya hafid Quran dikirim ke Bojonegoro, hafid Quran. Setelah pulang imam masjid. Setelah imam masjid ketemu jodohnya di puncak gunung. Akhirnya saya nikahkan kurang lebih 3 bulan yang sudah sekarang udah HPL mau melahirkan itu besok April ini. Nikahnya spesial pas subuh. Ramadan Citra, nikah, randon pernikahan, diawali qiyamul lail, lanjut sholat subuh, ijab qabul. Kenapa Mas Ramadan ijab qabulnya waktu subuh? Supaya disaksikan oleh malaikat. Jadi kami mencoba, sudah 2 orang nikahnya itu waktu subuh. Yang pertama Mas Ramadan, sing nomor kalih Mas Pandu. Nah itulah perubahan Masjid Al-Falah. Sehingga saat ini Al-Falah menjadi pusat pelatihan namanya Akademi Marbot Masjid. Mencetak anak-anak muda yang ngurus masjid. Pripun nek mantun saya dampingi masjid mriki. Ayo.
Kalau siap lapor Al-Falah, nanti saya dampingin bagaimana. Yo. Pripun Bu, siap betul Bu? Pengajian saya itu modelnya adalah eksekusi. Jadi mboten tausiah sing kanthi muluk-muluk tapi langsung apa yang dilakukan. Saya tanggal 31 Januari ngisi di Masjid Ar-Royan Buduran Sidoarjo. Masjidnya mirip niru Al-Falah, buka 24 jam, setiap hari ada kopi, teh gratis, ada makan siang gratis. Masjidnya jadi ramai dan makmur. Sampun menyatakan masjid buka 24 jam, ramah musafir, tapi pagernya itu susah mobil masuk. Kalau ceramah, gimana ini kalau berani, pagernya segera digempur. Karena apa? Katanya buka 24 jam. Katanya ramah musafir. Tapi kok mobil susah. Nah, mulai kemarin pagernya diratakan dan sekarang mobil langsung bleng. Ini contoh eksekusi. Nah, biasanya kan mikir, wah itu pager lah gawe larang-larang. Oh masjid orang ono pagere. Ah niki sing gawe kendala masjid mboten makmur nggih ngeten niki. Nah, ini gambaran kami mencoba, nama saya kan Prof. Kosnadi Ikhwani. Bukan profesor tapi provokator. Provokator dalam hal memakmurkan masjid. Kenapa? Karena banyak masjid itu ya diurus seadanya. Sak menika karyawanipun Al-Falah niku enten kurang langkung 3 doso anak muda. Hampir semua digaji semua. Dicukupi kebutuhannya. Yang tinggal di masjid, anak-anak SMA kasih beasiswa. Ya hari ini Mas Rafif berangkat lomba bisnis plan teng Makassar. Perwakilan dari SMA di Solo dan disupport sama masjid. Nah menika. Jadi yang pertama, mriki ada buka puasa? Belum? Buka puasa? Ada. Berapa porsi? Setiap sore? Oke, udah bagus. Berarti tinggal meningkatkan jadi 500 porsi. Masjid Al-Ihsan menyiapkan 500 porsi. Sing penting ditulis 500 porsi, sing teko pinten nggih sak enten ya. Nggih. Saya 2016 itu pertama kali bikin program buka puasa di Masjid Raya Al-Falah. Sebelum-sebelumnya tidak ada program buka puasa. Adanya cuma siapa yang ke masjid bawa nasi bungkus, tapi tidak di manage. Saya sampaikan buka puasa 500 porsi. Saya share. Assalamualaikum, saya Kusnadi Ikhwani Takmir Al-Falah yang saat ini baru diangkat dan program pertama yaitu menyiapkan buka puasa. Setiap sore 500 porsi. Sing dugi pinten? 300 sampai 800. Padahal itu program pertama. Kula mboten nate mikir duwite keng pundi, carane pripun. Sing penting bikin program. Kurang 3 hari lebaran, pakai catering Birrul Walidain menyatakan nagih masjid sing dereng dibayar tesih 3 doso gangsal juta. Langsung saya umumkan, kami sampaikan kepada seluruh jamaah, alhamdulillah setiap sore dan isya Al-Falah sekarang sudah meningkat jamaahnya. Rata-rata yang buka puasa 300 sampai 800 jamaah. Namun kami laporkan saat ini puasa tinggal 3 hari lagi, catering dereng terbayar 3 doso gangsal juta. Mila saking menika kula nyuwun dukunganipun sedaya jamaah ingkang rawuh teng mriki lan khususipun ingkang setiap sonten punika buka puasa, monggo iuran sareng-sareng kangge nglunasi utang buka puasa.
Alhamdulillah, Jumatnya habis asar ada jamaah saking Kediri, namanya Pak Dr. Jumadi, langsung maringi 2 doso juta. Alhamdulillah. Sing penting kendel ngeten mawon. Mengke kanton matur keng jamaah mriki sedaya. Pripun menika Ramadan niku sedaya amal soleh dipun lipat gandaken. Sinten kemawon ingkang sedekah puasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Niki kantun 3 dinten. Monggo para sedaya. Kantun ngeten niku. Nah, sontenipun menjelang hari terakhir cilok, pentol, bakso, sedaya daharan teng ngajeng Al-Falah kula ken mlebet teng teras teng Al-Falah. Ini model baru. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah, besok adalah penutupan Ramadan di tahun 2016. Saya untuk memberikan rasa bahagia menyambut hari raya Idul Fitri. Cilok, pentol, bakso, angsle, some, sedaya menika kangge sedaya daharan para jamaah menika. Mila benjing dalu keluarganipun, istrinya, anaknya, tetangga monggo dipun jawil teng Al-Falah pesta merayakan hari raya Idul Fitri. Mujudipun boten muat dugi pager. Amarga enten cilok. Nek teng mriki jelaburan. Wah, tagihane 6 juta. Nggih kula mungkin niki wau ingkang dipun dahar para jamaah sedaya nika dereng dibayar. Mila saking menika monggo kira sareng-sareng. Gitu cara kami. Ini cara kami mengajak orang untuk peduli sedekah, untuk hadir di bulan Ramadan. Nah, tahun ini saya tingkatkan buka puasanya 1447 porsi setiap sore. Niku nggih dereng enten artone, sing penting ditulis mawon cita-citane. Mboten usah dipikir mengke artone saking pundi. Kanton matur teng jamaah kalih teng sosial media, teng Instagram, teng Facebook, teng TikTok. Nah, akhirnya dari perjalanan itu semua saya tulis di buku saya pengalaman dari apa yang saya lakukan namanya strategi memakmurkan masjid. Subuh ngeten. Kan subuh namung sekedik. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2016 saya bikin flyer. Sholat subuh bersama tokoh masyarakat, bupati, kapolres dan ramil disiapkan 2 umroh untuk ke tanah suci. Laki-laki 1, perempuan 1. Dari jamaah 7 langsung melonjak jadi 1.800 jamaah. Nek mboten pitados mang praktek teng mriki. Salat subuh berhadiah umroh. Nah, besok tanggal 17 Ramadan saya nyiapkan hadiah umroh juga. Siapa yang subuh di Al-Falah dapat hadiah umroh. Dan saya kasih tantangan juga yang bisa khatam 60 kali Ramadan berangkat umroh juga. Silahkan tiang mriki ingkang badhe saged berangkat umroh gratis mang tindak teng Sragen tilem selama 1 bulan khatam ping kalih swidak. Jadi sehari khatam 2 kali. Saestu. Monggo. Niki pun terbukti di Makassar itu ada yang bisa khatam 60 kali. Nah, khatam sekali abot eram. Ya ini mencoba mengajak orang agar Ramadan ini biar all out. Ngaten. Jadi 10 hari terakhir iktikaf. Jadi sinten mawon siki mun enten sing daftar iktikaf 1 bulan. Saking Kerawang. Jadi mun tilem teng masjid seminggu yang lalu. Tilem teng masjid izin Pak saya mau iktikaf 1 bulan silahkan. Makan tinggal di masjid saja. Jadi masjid itu menyiapkan masakan setiap hari. Nah, ini gambaran kami mencoba bagaimana memakmurkan masjid. Monggo nek enten sing tangklet. Silakan kalau ada yang tanya, bebas. Nek mboten kula tutup niki ponen. Silakan. Sudah jam 8.
Punya pemerintah. Alhamdulillah mboten. Alhamdulillah mboten. Jadi bisa mandiri. Alhamdulillah mboten. Nggih. Bon? Enten melih? Nek pun kula tutup. Masjid kecil desa nggak punya halaman bisa. Saya ada masjid di tengah hutan. Salah satunya Masjid Sultanan Nasiro di Pontianak, maju tengah hutan. Infake nggih ageng. Sing penting paham sosial media. Pakai Instagram, pakai TikTok, pakai YouTube, pakai Facebook, itu adalah salah satu jalan untuk berdakwah. Maka harus hadir anak muda. Kula men mboten ngertos cara untuk bagaimana bikin Instagram dan lain sebagainya, ya anak-anak muda. Nah itu cara bagaimana infak bisa meningkat, yang penting bikin program. Niki dereng mulai saja kemarin sudah masuk kurang lebih 250 juta. Lewat sosial media. Ya mestinya yang umurnya berapa? Nah, umur-umur seperti niki sing ngurus masjid. 18 paling tua 22. Ngoten. Biar paham TikTok tahu tuh? Oh, tahu. Instagram tahu. Ya ini harus seperti ini yang ngelola masjid saat ini. Teng Pontianak niku pegawai masjid 211. Pegawai. Tinggal di masjid, makan di masjid, tidur di masjid. Menawi teng Sukabumi namanya Masjid Sejuta Pemuda. Niku pegawainya 73 orang. Jadi ngalah ke sekolahan. Nah, di anak-anak muda semua rata-rata di bawah 25 tahun. Agar masjid bisa makmur, mandiri dan berdaya. Monggo, yang nonton meleh. Ya berarti masjid pesantren. Berarti yang dihidupkan adalah para pesantren. Ye. Lah masjidnya terbuka apa tertutup? Susahnya kenapa? Oh. Ya kalau putri mungkin lebih terbatas Pak, ya berarti untuk internal Pak. Kecuali mungkin pesantrennya terbuka, itu mungkin bisa. Kayak di Trensen, di Dimsa, itu bisa terbuka. Itu kanton pengurus pesantrennya, goalnya mau seperti apa. Yeah. Yang pertama, kenapa Masjid Ar-Royan digempur? Karena pinggir jalan raya, pagernya itu masuk mobilnya sempit. Maka saya punya usul digempur, biar jalan cepat itu siapa yang ke masjid itu mudah. Datang mriki nek dereng krodit nggih mboten sah digempur. Nek dereng rame, dereng
macet ampun digempur. Kecuali teng mriki wis penuh antri wong parkir baru digempur. Ngeten nek gempuripun. Terus hadiah umroh yang pundi? Saya tidak pernah berpikir uangnya dari mana. Yang penting bikin program. Terus pripun? Jamaah kan nunggu semua. Diumumkan sampai suruk. Jadi syarat saya umumkan itu sampai suruk. Kami sampaikan Bapak Ibu semuanya yang ikut sholat subuh pada hari ini tanggal 12 Desember 2016 nanti diumumkannya setelah sholat suruk. Jadi jamaah boten enten sing wangsul. Wah, tertib tenan. Soalnya dereng diundi. Setelah diumumkan, pertama Ibu Dwi, yang kedua orang Gondang. Maju ke depan, saya serahkan dereng enten hadiah ya. Baru setelah umumkan, dari sebelah kiri enten ingkang jalan. Mas izin ingkang berangkat kula. Jadi seketika itu namanya Pak Zainuri langsung ngasih hadiah umroh. Kula nggih mboten ngertos niku keng pundi, pokoknya yang penting bismillah, niat saya syiar agal sholat subuh itu makmur. Allah akhirnya menggerakkan. Hati kula langsung alhamdulillah mbon enten sing bayari. Tanggal 1 kemarin saya bersama Bupati Sragen gerakan subuh ceria di depan halaman Bupati Sragen. Saya siarkan, kami sampaikan umat Islam di Sragen dan sekitarnya. Insya Allah Bapak Bupati, Kepala Dinas dan seluruh stakeholder pemerintah Kabupaten Sragen bersama Masjid Raya Al-Falah akan mengadakan sholat subuh ceria pada tanggal 1 Januari 2026. Kenapa? Karena saat ini tidak harus ada pesta, tidak ada kembang api, karena kita peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Medan dan di Padang yang lagi kena gempa. Maka dari itu mari kita berdoa untuk perdamaian negeri. Sing rawuh pinten 7.500. Sebetulnya kalau ada layar saya ada video-videonya. Nah, ini salah satu ciri masjid sing dereng maju mboten enten infokuse. Ini salah satu cirine nggih. Supaya kalau saya itu kan bisa dilihat gitu ya. Enggak, ini kritik tapi membangun. Saya dulu pengalaman ya. Pertama kali yang saya perbaiki sound system, imam masjid sama manajemen. Sound itu seperti ini tapi masih bagus ini. Suaranya itu gitu, berdenging enggak enak gitu ya. Kadang suaranya. Langsung saya bongkar. Bongkar, beli, enggak bagus lagi. Terus dari teman saya di Solo, Pak ini sound sistemnya harus ganti Pak. Manghitung, telasnya pinten? Dihitung habis 120 juta. Bagi saya kan banyak ya, sound system 120 juta. Dipasang, suaranya enak. Langsung naik mimbar. Pripun jamaah sedayanipun, soundipun sae napa eco? Sae. Niki dereng dibayar. Ngoten. Isa itu. Satu bulan selesai 120 juta. Jadi sound-sound yang lama gitu saya copotin semua, saya lelang dibeli SD Birul 50 juta. Jadi kalau kanton pados 7 juta. Mangke diumumin mulai niki dereng lunas. Monggo niki enten kesempatan amal jariah. Niki mumpung kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi gesang kalih Gusti Allah. Ngoten pokoke rada diancam-ancam ngoten niku. 1 bulan selesai. Jadi uang masjid bukan disimpan sama tabir masjid. Uang masjid jangan disimpan di bank, tapi uang masjid di kantong-kantong jamaah. Masjid gadah program nopo, kanton sanjang kali jamaah. Nah niki nembe bangun kula setahun yang lalu. Sebelah selatan ya kayak gini di sekolah gitu. Habis 1 miliar. Mun digambar mboten mlaku-mlaku, mboten enten duwite ya. Pak Kiai Jazir rawuh masih gesang nika 2 tahun yang lalu. Oh jare mbangun Pak. Gempur Pak. Lah jarengan antare Gusti Allah Maha Kaya. Wis. Langsung gempur tukang jalan diumumke. Bapak Ibu semuanya ruang transit sudah digempur. Tukang 1 minggu 10 juta.
monggo kita iuran sareng-sareng. Bahan bangunan dereng enten pados toko bangunan. Pak Jumanto, Assalamualaikum Bapak, saya bagian pembangunan Masjid Al-Falah menika nembe bangun ruang transit kalih ruang meeting, betahaken semen, pasir, besi lan sanes-sanesipun. Tapi sak menika dereng gadah arta. Bapak kalih Gusti Allah kan sampun diamani gadah toko bangunan. Mila saking menika pripun menawi Bapak ingkang nalangi besi, pasir, semen lan sanes-sanesipun. Mboten ndukung pindah melih pados toko bangunan. Mboten angsal pindah melih sampai ketemu toko bangunan. Silahkan Pak Jumanto ambil saja berapa saja duitnya, nanti kalau sudah ada baru dibayar. 1 tahun lunas. Kanton ngumumke, Bapak Ibu semua nika besi dereng dibayar, toko bangunane wonten ing Candi Asri. Nika tokonipun menawi langsung bayar teng mriku nggih saged, titip teng masjid nggih saged. Selesai, Pak. Niki badhe mbangun pados toko bangunan, mengke matur kula Al Ihsan badhe mbangun. Niki dereng nenten arta. Panjenengan kalih Gusti Allah dipun amani gadah toko bangunan, pira kinten jenengan puntun bantu napa mboten? Oh mboten, pindah melih. Pados sak pekalongan insyaallah kepanggih. Contoh cara menggerakkan agar orang ikut memakmurkan masjid. Nah akhirnya sekarang Al-Falah buka 24 jam, anak-anak muda. Nah besok itu kajiannya aneh-aneh Pak. Ada lari sore menjelang buka puasa. Jadi menjelang buka puasa tahun lalu itu yang ikut hampir 500 orang. Anak-anak muda pakai kaos itu sudah siap lari. Nanti buka bersama, akhirnya Kapolres ngasih buka puasa, orang-orang ngasih puasa. Karena anak-anak itu ya senangnya gitu. Kalau kajian menjelang buka puasa, mboten datang setubi. Tapi nek lari menjelang buka puasa, ini kok kata. Ini salah satunya. Besok itu ada lari menjelang buka puasa, ada sepeda menjelang buka puasa. Jadi macam-macam kami mencoba mengemas gitu ya. Terus ada biro konsultasi kesehatan. Mang Pados dokter mriki kan kata, dokter yang peduli. Pak nyun sewu, pripun menawi Bapak gadah ilmu kesehatan, saged longgare dinten napa jam pinten mbikak biro konsultasi kesehatan teng Masjid Al Ihsan. Kantun pasang tulisan. Cek darah, cek kolesterol, cek kantong duit. Nah, silakan ke sini gitu ya. Besok Al-Falah 1 bulan full layanan kesehatan, dokter hadir di Al-Falah. Ya. Nah, itu orang mau bergerak karena ada macam-macam kegiatan. Terus niki enten biro konsultasi hutang. Alhamdulillah sudah 120 orang kita bebaskan hutang. Anda punya hutang ke masjid. Sila saestu jenengan tindak mriku kepanggih Pak Lutfi, jenengan matur utange pinten, saleh Pak Lutfi mengke dibantu. Kalau masjid konsultasi berbagai permasalahan, insya Allah orang akan rajin ke masjid. Nembe dugi, Assalamualaikum Bapak, sehat selalu Bapak, saking pundi Bapak, disambut. Sandalnya ditoto. Mlebet teng pintu masuk, enten minyak wangi Bapak, monggo ngersakaken wanginipun sing kados pundi. Pokoke disambut kados wong mantu nika kan jejer-jejer sing napa nika? Menerima tamu to jasan, ibu-ibu diseragami. Ha teng masjid nek saged nggih ngoten niku. Mboten teng masjid malah aja rame ganggu wong masjid, gawe ra kusuk ning kene. Nek rame wae ora usah ning masjid. Repot niku. Artinya apa? Di masjid harus dilayani dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena yang datang ke masjid adalah tamunya Allah. Jadi jenengan dados takmir sinten kemawon atau bukan takmir enten tiyang mlampah, tamunya Allah, ya Allah. Tamune bupati bingung kok. Tamune wali kota bingung, tamune Gusti Allah dijar kemawon.
Nah, ini gambaran kami mencoba sing rawuh niki tamune Gusti Allah. Wonten melih? Nggih. Oke. Siap. Agar anak muda mau ke masjid. Niki mang prakteke. Kantun pantun apa mboten? Masjid Al-Muqarrabin Gorontalo, Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo, Masjid Musola Nuris Nurul Islam di Cikarang Barat mempraktekkan. Kami sampaikan kepada anak-anak SD dan SMP yang mau subuh di masjid, tiap anak dapat 5.000. Mang prakteknya insya Allah anak-anak sregep teng masjid subuh. Mesti pertanyaan duitnya saka ngendi? Ngoten ta? Di Cikarang itu lebih berani lagi. Telaga Murni, Pak Raditya. Bagi anak-anak yang mau maghrib dan nggak pulang belajar ngaji sampai isya dan subuh di masjid, maka tiap anak tiap hari dapat 10.000. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pas datang ke sana 2 tahun yang lalu, anak-anak SD SMP jamaahnya 220 anak. Iya. Nah, pripun supaya nggak khawatir duitnya dari mana? Menjenengan menawi dilakukan, mengke enten duite. Lah niki dereng enten duite wis mikir duite saka endi. Akhirnya nggak berani langkah. 1. Rafib, Sender, dan anak-anak muda ada 15 di Al-Falah. Itu 1 bulan rata-rata saya kasih uang saku 400.000. Nggih enten artone niku. Ini enten catatane saya. Ini yang tak kasih gitu. Jadi ada orang yang nitipkan. Neng syaratnya teng mriki mun enten sosial media ini ada belum? Sosial media sini. Ya, apa IG? IG. Ya tinggal IG-nya aja lewat TikTok. Mang pelajari Masjid Ar-Royan. Kan baru berdiri. Kenapa bisa begitu? Lewat sosial media. Itu orang yang mau bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim, kami takmir Masjid Al-Ihsan, saya Pak Rafiq. Insya Allah akan mempraktekkan. Bagi anak-anak yang mau sholat subuh, maka tiap anak dapat uang 5.000. Mang prakteknya aja yang dulu. Diliput teng IT-nya. Insya Allah nanti tetangga-tetangga pada kesini. Mengke langkah kedua nek podong mriki, bagi anak-anak yang bisa ngajak kedua orang tuanya subuh ke masjid dapat 10.000. Mungkin anak-anak don nangis ngajak kedua orang tuanya. Jadi ini kan langkah punya program. Memang ameng-amengen nek dereng dilakoni. Kaya mboten percaya. Wong ini rumahnya Allah kok. Kayak pasang sound system mesti kan mikir juga. Duitnya kok ngendi, piye, piye. Nah itu memang seorang leader harus berani ngambil keputusan. Ya. Saya sendiri. Nggih. Iya. Iya. Enten jamaah yang protes tentang masjid itu. Saya maju ke depan, yang bukan donatur dilarang mengatur. Gitu. Jadi nek enten sing protes, sing celatu, sing kritik, tapi bukan donatur dilarang mengatur. Guyon tapi ini ngajak kebaikan. Akhirnya sing protes wau do dadi donatur. 1.
kasih uang saku. Namanya adalah masjid ada wifi-nya, masjid ada tempat makan nasinya, masjid ada tempat nongkrong kopinya, wifi, nasi, kopi. Nek buntang masjid rekreasi. Hari ini kemarin siang teman-teman touring di puncak Gunung Lawu, semalam nginep. Touring, traveling, jalan-jalan, rekreasi. Nempon niki mon berkhidmat ke masjid dikasih gaji. Yen pun mantep nikah pados ke istri dan suami. Wifi, nasi, kopi, rekreasi, gaji, istri dan suami. Ini cara kami untuk merangkul anak muda. Bahkan kalau sudah nikah, saya kasih carikan rumah. Jadi yang sudah nikah-nikah itu saya carikan rumah. Nggih kanton majem teng ajeng. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah ingkang gadai griya langkung kalih, mungkin gadah 3, gadah kalih, supados griyanipun berkah menika marbot enten sampun nikah. Lah menika dereng gadah griya. Mila saking menika supados griyanipun berkah, monggo matur teng takmir supaya rumahnya dipakai sama marbot Al-Falah. Rata-rata dapat rumah saya. Tinggal mengkomunikasikan. Bahkan setelah ijab kabul biasanya malam saya kasih hotel untuk bulan madu. Ini kan bayangannya kan piye tuh caranya gitu ya. Inilah cara kami merangkul anak muda. Wifi, kopi, nasi, rekreasi, kasih gaji, carikan istri dan suami. Kalau masjidnya sudah dipercaya Pak, nanti orang-orang pengusaha itu akan hadir. Saya kemarin di Tanggulangin itu, ada pengusaha itu, wakaf itu 1 miliar, 2 miliar, 1 orang. Artinya apa? Banyak orang baik untuk membantu masjid, tapi belum banyak pengelola masjid dikelola dengan profesional. Jadi masih maju mundur, iya pora, wani pora. Karena tidak yakin. Dan memang ngurus masjid harus all out. Harus totalitas. Ya. Saya kan pensiun dari direktur Geprek Group. Dan saya milih jadi marbot masjid. Jadi sekarang saya bikin kaos namanya PNS. Itu ada ceritanya. Saya nikah, melamar dulu. Saya pengen pas wisuda itu sudah punya calon istri. Pas wisuda. Akhirnya saya cari calon pendamping hidup saya. Saya cari sampai beberapa kali tidak ada yang mau. Karena saya belum punya pekerjaan. Dan salah satunya istri saya saat ini pengennya adalah PNS. Mertua saya tentara, kakak istri saya dosen ITS, adiknya di BPPT. Maka wajar istri saya berpikirnya adalah suaminya PNS. Gaji ajek, pensiunan dapat. 95 saya lamar, sampai 98 saya sudah nyari calon istri dan tidak ada yang mau sama saya. Hampir 10 wanita menolak saya. Dan istri saya yang dulu menolak saya tahun 95, 98 bulan April mau menerima saya karena ditunggu selama 3 tahun tidak ada satupun PNS yang pernah melamar ke istri saya. Akhirnya istri saya terpaksa menerima saya. Maka untuk mewujudkan cita-cita istri saya bikin kaos PNS. Walaupun saya bukan pegawai negeri sipil, tapi saya adalah pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marbot masjid adalah pegawainya Nabi karena ngurus rumah Allah. Dan Rasulullah pun juga tinggal di masjid. Ya, kalau sering ke Nabawi ya, di dekat Raudhah itulah tempat tinggal Rasulullah. Maka pegawai Nabi, penerus Nabi, pewaris Nabi. Ini hanya untuk memberikan semangat. Dan alhamdulillah cita-cita istri saya sudah terwujud. Maka saya bikin pantun, dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu kotola aku, sekarang jadi rebutan. Ya, itu ya. Ini kisah nyata. Artinya istri saya juga menerima saya itu butuh
waktu, butuh kesabaran. Karena saya bangun bisnis naik turun kurang lebih 10 tahun. Saya kan aslinya pembisnis, jualan mie ayam bangkrut, jualan baju bangkrut, jualan es rumput laut bangkrut, jualan nasi goreng bangkrut, jualan roti bangkrut, hampir kurang lebih 8 tahun. Dan istri saya itu pernah sakit vertigo 2 tahun. Kenapa? Saya punya hutang, kalau pagi ditagih sama debt collector. Istri saya ketakutan luar biasa, panik, akhirnya apa? Ketakutan, tidak bisa menerima kenyataan hidup, akhirnya sakit pusing. Kepalanya muter-muter, itu jatuh. Itu 10 tahun. Dan baru bisa merasakan masa depan yang agak cerah itu setelah saya nikah 12 tahun. Saya pindah dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor saya balik lagi ke Sragen, dan akhirnya saya bikin bisnis ayam geprek sambal korek. Dari situlah saya memulai merintis awal membangun keluarga setelah nikah 12 tahun. Ini perjalanan kehidupan. Setelah membangun bisnis 12 tahun, dari waktu itu restor saya 1 cabang, alhamdulillah sempat sampai 50 cabang ayam goreng. Dan alhamdulillah sekarang masih ada, walaupun sudah banyak yang tutup. Nah, umur 45 tahun saya fokus di dakwah, dan akhirnya nulis buku strategi memakmurkan masjid. Dan saat ini saya fokus bagaimana menginspirasi masjid-masjid agar makmur, masjid agar berdaya, masjid agar mandiri. Maka di Al-Falah itu ada biro konsultasi hutang, biro konsultasi keluarga, biro konsultasi bisnis, berbagai macam. Itu adalah pengalaman hidup yang saya jalani, saya share kepada banyak orang. Ada jamaah yang punya hutang 4,9 miliar. Alhamdulillah sekarang tinggal 270 juta. Ada yang punya hutang 8 miliar, alhamdulillah sudah selesai kurang lebih 5 tahun. Dan kemarin pamitan umroh selama 1 bulan bersama istrinya. Jadi beliau salah satu amalannya STW, sholat tepat waktu. Nah, jadi sholat itulah yang akan menyelesaikan permasalahannya. Sholat itulah yang Allah akan mengurai semua problematika hidupnya. Alhamdulillah sekarang jamaah-jamaah Al-Falah ada yang punya hutang, ada yang masalah jodoh, ada yang sudah mau cerai di ujung tanduk, selesai di masjid. Ada suami istri punya anak, tengkar, istrinya ngusir suaminya, nggak punya tempat tinggal, akhirnya pindah ke masjid, tinggal di masjid, zikir di masjid, tobat di masjid, qiyamul lail di masjid, baca Quran di masjid. Akhirnya nggak nyampe 1 bulan pulang, istrinya bisa menerima lagi, dan akhirnya habis itu damai dan akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Dan sekarang suaminya setiap pagi pasti di Masjid Al-Falah. Dua-duanya pejabat. Punya anak 1 tapi diuji mau pisah. Akhirnya datang ke masjid, tobat, Allah yang menyatukan hati yang tadinya retak. Ada juga seorang suami umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Pisah, diusir sama istrinya. Akhirnya tinggal di masjid. Saya tidak tahu karena sudah nggak punya tempat tinggal. Akhirnya duduk di masjid, karpetnya kena ompol. Coba jenengan jadi takmir masjid nek enten jamaah ngompol ngeten pripun? Sabar. Saya ini tamu Allah lagi ngompol. Nah. Mboten sah emosi. Mas Andreas, kenapa Mas karpetnya kok dijemur? Enten jamaah sing mboten saged nahan pipis, duduk ngompol. Mau dijemur meleh, besok dijemur lagi. Akhirnya Bapak nyuwun sewu, benjang ampun lenggah teng karpet, Bapak lenggah teng keramik mawon. Mengke menawi pipis kantun ngepel. Unjin. Akhirnya dioprok teng Jawi. Dikasih jamaah ngompol sewaktu-waktu dipersilahkan. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah, ada jamaah kita yang saat ini sudah tidak bisa menahan kencingnya dan Bapak tersebut butuh bantuan. Maka dari itu, jika jadi jamaah yang akan bantu, silakan infak untuk beli pempes. Wah, iuran pempes kathah sangat. Jadi berkah ngompol pempes kathah. Ini cara kami melayani jamaah. Enten tiang edan bareng ya. Wedan wis bengak-bengok, wis kuwadang nyapu dan sebagainya terus sak-sake perempuan. Ya mboten napa, mboten sah diusir. Bu, anu nggih, ampun anu nggih, sing anu nggih, wis dianu.
diarahkan. Enten malah jamaah mboten dados anggota dewan stres. Wah, pindah teng Al-Falah. Cantik, putih, pinter. Nek siang normal, nek dalu ngamuk. Nah niku dilus-lus, dinasehati. Mboten dilus-lus ngeten mboten, dinasehati. 1 bulan akhirnya normal kembali, sekarang sudah kerja di Bali. Di Masjid Baitul Mukhlisin nggih ngeten, enten tiyang ODGJ, teng masjid pundi-pundi diusir. Kali Masjid Baitul Mukhlisin, monggo Pak, anu tilem teng mriki Pak. Terus pelan-pelan, Bapak saged ngepel? Oh, ngepel. Bapak saged naik motor, tumbas ke motor, akhirnya sekarang sudah agak normal dan sekarang kirim aqua galon karena masjid punya usaha. Memang butuh kesabaran. Jadi ngurus tamune Allah, sing ngompol, sing gendeng, sing stres tamune Gusti Allah. Butuh kelapangan. Kula nggih latihan. Awal-awal ya wis ngompol, wis tuwa ngrepoti ning kene anake sapa iki. Ini nggih kula nggih ngrawat yang Karawang, sekarang sudah tinggal di Al-Falah. Nah ini tinggal di masjid, WA kula pun sing penting jenengan tenang, saged dzikir. Mohon mudah-mudahan Ramadan ini keberkahan kita semuanya. Nah, inilah gambaran kami mengelola masjid sehingga orang betah teng masjid. Ngoten Bapak semuanya? Sampun nggih? Oh, yo ya, monggo. Oh, nggih. Nggih. Oh iya. Kalau yang luar Sragen kami layanin konsultasi. Kalau yang sudah jadi jamaah sampai 13 juta kita bayarin. Ada namanya Mas Yusak. Rumahnya Batang Selatan. Mu'alaf. Utangnya tang pinjol BRI macam-macam, total 13 juta. Sampai tobat gelem, nggih Pak kula tobat Pak. Awakmu gelem berkhidmat masjid, nggih Pak kula purun Pak. Mau gelem rajin ning masjid, oh purun Pak. Tanda tangan kita lunasi. Nek ming 13 juta lho ya. Kita lunasi sampai 20 kita lunasi, dibayar namanya qardul hasan. Tetap bayar. Tetap bayar tapi hanya sesuai pinjaman. Pinjeme kalih dosa, wangsulke kalih dosa. Nenek mon miliarat niku mengke konsultasi lebih dalam lagi. Ada cara-caranya. Nah, mengke Ustadz Lutfan sing nangani kalih Pak Lutfi. Pak Lutfi niku jago untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman hutang. Nah, itu kami mencoba ya masjid solusi umat. Jadi apapun problemnya hadir di masjid. Nek dalem mriki nggih mboten saged dibayari. Kedah jenengan pindah teng Masjid Al-Falah. Mengke dipun tata, ngoten ya. Ngoten. Nggih, Bu. Oh. Hmm. 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 Nggih. Nggih mun sae niku sing malu nggih boten sah diparingi. Oh isin to ndek dhuwit ya mboten lah. Oh mboten napa-napa. Sing penting sing purun mawon. Sing mboten purun nggih mpun. Ibaratnya masjid itu pokoknya memberikan pelayanan yang mau mari, intinya memberikan kenyamanan. Nah, mungkin nek saged enten pendekatan, lha ngopo le gak gelem ning masjid meneh. Nah, harus ada yang ngemong. Oh, nggih. Nggih mboten napa-napa. Ini mengelola masjid memang butuh satu pemikiran. Salah satu untuk bisa satu pemikiran sering rapat. Mriki rapatnya setiap apa? Oh, rapat rutin. Ya. Ya. Non formal. Ya, mesti harus ada rapat formal. Rapat formal nek saged teng Garangasem, ngoten rapate. Rapat masjid
Al-Ihsan di Karangasem. Nah, itu insya Allah banyak yang datang. Iya serius, Al-Falah itu seminggu sekali di ayam geprek. Besok Jumat itu apel siaga menyambut Ramadan. Kurang lebih 300 orang relawan takmir masjid. Jadi dari dalam aja sudah 300 orang. Kita siapkan nasi kebuli. Jadi pokoknya masjid seneng tok entene. Entene bahagia, seneng, semangat. Sampun nggih? Nggih, ngeten mawon. Mudah-mudahan Ramadan ini Masjid Al-Ihsan menjadi masjid yang makmur. Ya. Nanti yang pengen mempelajari buku manajemen masjid ada di anak saya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal badila badila warzuqna istinabah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami umur untuk bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah bulan Ramadan ini kita bisa maksimal untuk menjalankan ibadah dan ketaatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah umur untuk di bulan Ramadan ini kita bisa bersedekah yang banyak dan bisa bayar zakat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hati kami untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hati yang istiqomah untuk memakmurkan masjid-Mu, ya Allah. Dan semua jamaah ini, ya Allah, Engkau kubulkan di surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.